Oke, ada pertanyaan dari A_liameong 7723. Pertanyaannya seperti ini. Mohon izin tanya Pak, apa perbedaan antara KIS dengan UHC? Terima kasih. Sebelum teman-teman mengetahui perbedaan antara KIS dengan UHC, ini teman-teman juga perlu mengetahui perbedaan JKN, BPJS, dan KIS. Dan apa hubungannya dengan UHC. Karena di Indonesia ini kita kan punya falsafah dan dasar negara Pancasila, terutama di sila kelima ya, yang mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H dan juga pasal 34. Lebih jelas lagi ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang di situ menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan juga terjangkau. Nah, sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Biaya tanggungan untuk kesehatan ini kan tidak bisa diprediksi dan jumlahnya maupun kapan biaya itu dibutuhkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu jaminan yang berbentuk asuransi kesehatan, di mana peserta membayar premi dengan besaran tetap. Premi yang dikumpulkan secara gotong royong tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menanggung biaya tanggungan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan, sehingga tidak memberatkan secara perorangan. Nah, untuk memastikan keberlanjutan terkait upaya menjamin dan melindungi seluruh warga, maka kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Nah, kelanjutannya, apa itu JKN? Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa disingkat dengan JKN ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat mandatori atau wajib diikuti oleh seluruh warga Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara layak yang diberikan kepada setiap warga yang telah membayar premi atau iuran, atau bagi warga yang tidak mampu nanti akan dibayarkan preminya oleh pemerintah. Setidaknya ada 5 komponen pada SJSN, antaranya yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kematian. Sekarang setelah JKN kita masuk kepada BPJS. Apa itu BPJS? BPJS itu adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila dicermati dari namanya saja, kita akan langsung memahami bahwa BPJS adalah sebuah badan. BPJS adalah sebuah badan hukum atau perusahaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial. Kebanyakan orang akan langsung mengaitkan BPJS dengan layanan kesehatan atau rumah sakit. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, ini ada 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perusahaan, BPJS Kesehatan berasal dari struktur perusahaan Askes, sementara BPJS Ketenagakerjaan berasal dari Jam Sostek, Taspen, dan Asabri yang melebur. Jika BPJS Kesehatan sudah mulai berubah nama serta beroperasi mulai 1 Januari 2014, maka BPJS Ketenagakerjaan baru mulai beroperasi penuh pada tanggal 1 Juli 2015. Jadi ada perbedaan 1 tahun lah sekitarnya. Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan mampu
dan golongan tidak mampu. Golongan mampu akan membayar premi sesuai dengan ketetapan atau yang telah ditetapkan setiap bulannya. Dan bagi golongan yang tidak mampu, preminya akan dibayarkan oleh negara dan disebut dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Sekarang kita berlanjut yang ketiga, yaitu KIS. KIS ini adalah Kartu Indonesia Sehat yang merupakan kartu identitas keanggotaan BPJS Kesehatan. Karena masih banyak yang beranggapan bahwa KIS hanya diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dengan gratis. Tapi sebenarnya sejak 1 Maret 2015 ini seluruh warga Indonesia akan memiliki KIS sebagai bentuk identitas keanggotaan BPJS Kesehatan. Lalu apa kesimpulannya? Lebih mudahnya seperti ini. JKN adalah nama dari programnya, BPJS adalah nama yang menyelenggarakan program, dan KIS adalah nama kartu keanggotaannya. Kemudian apa hubungannya dengan UHC? UHC adalah singkatan dari Universal Health Coverage, atau setelah dialihbahasakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Renstra Kemenkes 2015-2019 ini menjadi jaminan kesehatan semesta dan sudah mulai diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada tahun 2014 di bulan Januari. Secara umum, UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya yang terjangkau. Terdapat dua elemen inti dalam UHC, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Ada 3 tujuan dari UHC, antara lain 1. Kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan. Jadi semua orang akan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Tidak hanya terbatas bagi mereka yang membayar layanan tersebut. Yang kedua, kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus cukup baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan ini akan semakin baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan. Itu ya hubungannya antara JKN, BPJS, kemudian KIS, kemudian juga dengan UHC. Jadi ada perbedaan antara UHC dan juga KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab secepatnya yang kami tahu. Kalau tidak kami tahu ya akan kami konsultasikan kepada yang lebih berwenang, kepada mereka yang berwenang. Terima kasih yang sudah mendukung Rejo Sari Channel. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.